Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, para Ustadzah yang lain yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah, dan Bapak Ibu para pengurus serta aktivis daripada kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga shalawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, penjelasan tentang terpujinya harta dan mengumpulkan antara terpuji dan tercelanya harta tersebut. Para jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan harta itu dengan sebutan kebaikan atau khair. Dengan sebutan kebaikan atau khair. Di antara hal-hal atau di antara beberapa ayat yang menjelaskan tentang harta yang disebut dengan sebuah kebaikan atau khair itu, para jamaah, kita bisa melihat ayat 180 dari surat Al-Baqarah. Jadi ayat 180 dari surat Al-Baqarah. Penggalan ayat tersebut Bapak Ibu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bu Indri, ayat 180. Ya Ustaz, diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara adil dan baik. Inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini para jamaah memberikan petunjuk bahwa meninggalkan harta yang banyak untuk ahli waris kita itu baik, gitu ya. Untuk ahli waris kita itu baik, ya. Itu maksudnya. Jadi daripada kita meninggalkan ahli waris kita dengan sama sekali tidak ada harta waris yang bisa kita bagi-bagi untuk ahli waris. Jadi ayat ini menunjukkan
bahwa ketika kita meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, itu adalah baik, ya. Itu adalah dalam kondisi yang baik. Oleh sebab itu para jamaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir dan dalam Awsat dari Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, "Ni'mal malus solihu lirrajulis solih." Nah, ini juga hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik harta yang baik, bagi orang yang soleh. Jadi, harta yang baik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Maka dengan demikian artinya bahwa dalam hadis ini Rasulullah juga menyatakan bahwa harta itu baik ketika memang harta itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Nah, itu ya. Jadi harta itu baik jika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Karena kalau orang-orang soleh ini para jamaah pasti akan mampu mentasarufkan harta yang dimiliki itu dalam hal-hal yang baik pula. Ya, tidak mungkin orang-orang yang soleh dalam mentasarufkan hartanya itu di jalan yang tidak baik, di jalan yang tidak benar. Tidak mungkin. Pasti akan ditasarufkan di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik harta yang baik adalah bagi orang yang soleh. Bapak Ibu rahmatullah, bahkan setiap yang datang yang menjelaskan tentang pahala sedekah dan pahala selesai kita melaksanakan haji dan umroh, maka itu tidak bisa terlepas dari keberadaan harta yang harus kita miliki. Dan itu menunjukkan bahwa dengan kita bersedekah, berinfak, berwakaf, hibah, dan lain sebagainya, dengan kita melaksanakan haji, umroh, itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta kita itu adalah harta yang baik. Ya, jadi memiliki harta dengan nilai yang baik itu karena harta itu kita sedekahkan, harta itu kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah yang memang membutuhkan harta yang banyak, yaitu haji maupun umroh. Insya Allah tahun ini nanti haji kita, Bapak Ibu jenengan yang reguler, ya harus siap-siap ya sampai 60-65 juta begitu untuk tahun ini. Ya. Karena kemarin untuk Surabaya paling mahal 55 juta. Kenapa? Karena Saudi Arabia Airline itu tidak bisa yang memuat seatnya yang 450 tidak bisa landing di Juanda. Jadi lebih kecil dari itu. Sehingga kemudian biayanya relatif lebih mahal dibandingkan bandara-bandara yang lainnya. Jadi itu pemujian terhadap harta, hubungannya dengan perintah kita melaksanakan ibadah haji, hubungannya dengan perintah kita melaksanakan ibadah umroh, hubungannya dengan perintah kita harus bersedekah, zakat, infak, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, itu menunjukkan harta itu adalah baik. Memiliki harta yang kita pergunakan untuk ibadah seperti itu adalah memang itu harta yang baik. Bapak Ibu rahmatullah, maka dalam ibadah haji sekaligus di dalamnya berarti ibadah umroh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita dengan hadis beliau, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Ya. Bersegeralah kalian semua untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi perintah Rasulullah, bersegeralah kalian semua untuk menunaikan ibadah haji.
Kenapa? Rasul menyuruh kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji termasuk umrah di dalamnya. Karena beliau mengatakan, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Jadi kalau menunggu semua selesai, urusan anak selesai semuanya, barangkali akan sulit kita bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah. Ya bahasanya bahwa untuk urusan akhirat, untuk ibadah itu para jamaah memang harus dipaksa. Ya. Untuk urusan ibadah itu para jamaah sekali lagi harus dipaksa. Kalau kita tidak memaksakan diri kita, tidak akan pernah kita bisa melaksanakan ibadah. Ya. Tidak akan pernah kita bisa melaksanakan ibadah. Kalau tidak dipaksa. Ya. Makanya resep yang diberikan oleh almarhum Ustadz Zainuddin MZ, ya. Ustadz sejuta umat, seorang orator ulung. Ya. Beliau memberikan doa yang sangat singkat agar kita istiqomah dalam beribadah. Apa doanya? Doanya Allahumma potsa. Allahumma ya Allah, walaupun repot harus dipaksa. Nah, itu doanya agar kita bisa untuk istiqomah dalam ibadah. Walaupun repot harus dipaksa. Kalau urusan ibadah ini sekali lagi tidak kita paksa jamaah, akan sulit kita untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah apapun, termasuk ngaji pagi hari ini, kalau kita tidak memaksakan diri, ya mungkin kesibukan di dapur, mungkin kesibukan menyiapkan ini dan itu mau berangkat bekerja, mungkin kesibukan yang lain, Masya Allah, memang luar biasa. Tapi dengan kita paksa, maka kita tetap bisa istiqomah untuk bisa ngaji setiap pagi seperti ini. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita ini mampu menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah hukumullah. Selanjutnya di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Saya bacakan penggalan ayatnya saja Bu Indri, tapi artinya dibaca lengkap nih. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Monggo Bu Indri dibaca lengkap. Nggih, 82. 82. Oh, nggih, Ustaz. 82. Ini, bentar. Yang ini nggih. Kemudian kami menghendaki itu bukan? Yang 82. Dan adapun dinding rumah itu. Oh, iya. Soal ini. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kamu perbuat bukan menurut kemauanmu sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baik, Bapak Ibu para jamaah, matur nuwun. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik ila akhir ayat. Dan mereka berdua mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhan. Simpanan harta yang diwariskan oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Ini juga menunjukkan betapa harta dalam hal ini adalah baik. Ya. Seseorang yang meninggal dan kemudian meninggalkan harta waris untuk ahli warisnya itu baik. Ya, ahli warisnya mendapatkan bagian daripada harta warisan itu adalah baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, memberi kenikmatan kepada hamba-hambanya
sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat yang ke-71, surat Nuh yang sudah saya bacakan di dalam mukadimah tadi. Di surat yang ke-71, surat Nuh mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 10 sampai 12 diberi. Ustaz. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dalam ayat tadi Allah juga memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka solusinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah biar rezeki kita lancar. Itu ayatnya. Faqul tastaghfiru, itu tadi sampai ayat yang ke-12. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, maka Allah akan memperlancar rezeki kita. Itu juga ayat yang menunjukkan betapa memiliki harta itu adalah sebuah kebaikan. Disebut al-khair tadi, sebuah kebaikan. Jamaahullah. Bahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini adalah riwayat Abu Muslim Al-Laits dan Baihaqi dari sahabat Anas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Jadi kefakiran itu hampir menjadikan kekufuran para jemaah. Di dalam hadis ini juga menunjukkan memiliki harta itu baik. Karena kalau kita dalam kondisi yang fakir dan kemudian ada orang lain yang menyantuni, karena kita menutup mata tidak mau menyantuni saudara kita yang dalam keadaan fakir itu, lalu didatangi oleh orang lain, disantuni oleh orang lain, lalu kemudian karena sudah menerima sesuatu, apapun yang dikehendaki oleh orang yang memberikan bantuan tadi, ya pasti akan mengikutinya. Ini juga memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita di masyarakat. Ya, hanya karena sebungkus supermi, sekilo beras dan sekilo gula, kadang-kadang menjadikan seseorang sampai benar-benar menuju kepada kekufuran. Sehingga bahasa saya para jamaah, lapar itu sakit jamaah. Ya. Sekali lagi lapar itu sakit jamaah. Maka ketika orang itu dalam kondisi lapar lalu ada orang yang menolong, pasti akan diterima pertolongan itu. Makanya di dalam syariat Islam itu Masya Allah begitu komplitnya ya, upaya-upaya dalam hubungannya dengan persoalan kemasyarakatan, persoalan sosial. Ada yang namanya kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada yang namanya perintah untuk infak, sedekah jariyah, hibah, wakaf. Ada yang namanya kewajiban untuk menyembelih ternak kurban.
dalam rangka perbaikan gizi. Masya Allah. Semuanya itu para jamaah adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam syariat agama Islam. Sehingga harapannya tidak ada di antara saudara kita ini para jamaah yang sampai kemudian ngapunten pindah agama gara-gara dalam kondisi miskin, gara-gara dalam kondisi fakir, yang kemudian kita yang sesungguhnya mampu untuk membantu tetapi kita tidak mau mempedulikan nasib mereka dan akhirnya disantuni oleh orang lain. Jadi para jamaah, hadis ini memang kenyataan dalam kehidupan kita. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Itu memang terbukti jamaah. Dan itu beberapa sudah sangat terbukti dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi para jamaah, hadis tersebut memuji keberadaan harta. Ya. Memuji keberadaan harta. Itu para jamaah. Nah para jamaah hukumullah, bahkan di dalam surat Hud, Bu Indri, surat yang ke-11, ya, ayat yang ke-52. Juga hampir sama dengan di dalam Nuh tadi itu. Ya. Jadi, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilahi yursilis sama alaikum midrara. Sampai akhir ayat. Dan saya bacakan ada artinya Bu Indri. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengampun. Niscaya Tuhanmu akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ila akhir ayat. Jadi hujan dengan lebat menjadi sebab Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian itu menjadi rezeki bagi kita semuanya. Ya, jadi itu dengan turunnya hujan menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan itu kemudian menjadi rezeki bagi kita semua. Bapak Ibu para jamaah. Jadi satu sisi harta itu memang dicela. Dan satu sisi memang harta itu dipuji. Dicela karena apa para jamaah? Ya dicela karena dengan harta itu menyebabkan kita justru bermaksiat kepada Allah. Dipuji karena dengan harta itu justru kita menjadi dekat dengan Allah. Maka pada akhirnya kita dapat pahami para jamaah yang dimaksud mengumpulkan antara keduanya, antara terpuji dan tercela itu sangat tergantung kepada kita sejauh mana kita mampu untuk mentasarufkan harta kita ini apakah di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar. Apakah kita mampu menggunakan harta kita di jalan yang benar dan itu berarti harta kita terpuji, atau sebaliknya kita menggunakan harta kita di jalan yang tidak benar dan itu artinya harta kita menjadi tercela. Itu memang sangat tergantung kepada kita yang menggunakan harta tersebut. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, memang kenyataannya ya dan sejarah telah membuktikan para jamaah kalau tidak hati-hati ujian Allah dengan kita diberikan harta yang banyak itu, kalau tidak hati-hati jamaah itu memang bisa menjerumuskan kita menuju nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ada yang namanya Fir'aun, ya. Ada yang namanya sahabat-sahabat yang lain yang kemudian dengan kepemilikan harta kekayaan itu akhirnya menjadikan mereka jauh dari Allah. Itu memang sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. Artinya para jamaah, bahwa kalau ujian Allah antara diberikan harta yang banyak
dan diberikan harta yang sedang atau diberikan harta yang pas-pasan, itu memang lebih banyak selamatnya jika kita ini diberikan oleh Allah dengan harta, dengan ujian harta yang cukupan atau yang pas-pasan, dibandingkan dengan kita diberikan ujian oleh Allah dengan harta yang banyak. Itu para jemaah. Dan itu sekali lagi sudah terbukti dalam sejarah kehidupan umat manusia. Terjadinya kemungkaran, kesombongan, adigung, adiguno, sopo ingsun, sopo siro, itu semuanya para jamaah kadang-kadang memang tidak lepas dari terpenuhinya harta kekayaan yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu para jamaah rahimahullah, memang tidak mengapa ketika kemudian kita ini diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Yang penting rezeki yang banyak itu harus kita jadikan media untuk mencapai keselamatan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah, titipan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian itu memang betul-betul sesuatu yang sifatnya sangat sementara. Kalau Allah menghendaki, sebagaimana apa yang terjadi kebakaran hebat di Hawaii kemarin itu, habis itu, kota yang begitu gemerlap, langsung dilalap kobaran api, hanya semalam saja habis. Jadi memang betul-betul titipan Allah yang namanya harta itu betul-betul sifatnya sangat sementara. Makanya dengan kita memahami bahwa harta itu titipan yang sifatnya sangat sementara, itulah jamaah. Begitu kita diberikan oleh Allah harta ini, monggo sesegera mungkin para jamaah kita pergunakan untuk menuju jalan Allah. Kita pergunakan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah, itu sekali lagi para jamaah, itu adalah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya. Para jamaah rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling mulia dan yang paling pandai? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron wa asyadduhum lahu isti'dadan. Manusia yang paling banyak ingatnya terhadap mati dan paling banyak persiapannya untuk mati. Itulah manusia yang paling mulia dan manusia yang paling baik. Manusia yang paling pandai adalah manusia yang selalu mengingat kematian. Jadi kalau dalam hidup ini kita selalu ingat yang namanya kematian para jamaah, maka hidup ini akan menjadi ringan. Maka hidup ini akan menjadi ringan. Karena apa? Karena dengan kita memahami bahwa saatnya nanti kita akan menghadap Allah, maka dengan faham bahwa kita pasti akan menghadap Allah, maka apapun yang kita miliki kemudian kita tidak menjadi orang yang eman untuk mempergunakan harta kekayaan kita menuju persiapan, menuju kepada kematian itu. Istilahnya orang yang beriman itu para jamaah tidak boleh eman, ya. Gitu ya. Orang yang beriman itu jamaah tidak boleh eman. Diperintah untuk sedekah. Diperintah untuk infak. Diperintah untuk mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakat. Ada permohonan untuk bantuan pembangunan masjid, musola, pendidikan Islam, pesantren-pesantren. Karena itu memang perintah, kita langsung juga mentasarufkannya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali mengharap doa daripada anak-anak kita. Jadi orang yang paling mulia dan orang yang paling pandai itu adalah
orang yang selalu mengingat kematian, bahkan orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menuju kepada kematian tersebut. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Jadi tidak mungkin orang hidup itu tidak mati. Maka para jamaah, kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Ya, kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Ya, karena takut pun kita ya tetap akan meninggal dunia. Ya, takut pun kita tetap akan meninggal dunia. Tidak takut, ya tetap akan meninggal dunia. Yang penting bagi saya dengan panjenengan apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, agar saat nyawa kita nanti dicabut dari badan kita, betul-betul yang terpenting kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kematian seseorang itu para jamaah memang tergantung kebiasaan yang ia lakukan. Ya, sangat tergantung dengan perbuatan yang biasa kita lakukan. Bisa saja karena kita aktif membaca Al-Quran, maka saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah, mungkin pas baca Al-Quran. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bagaimana Khalifah Utsman bin Affan meninggal pun ditusuk musuh dari belakang saat beliau sedang membaca Al-Quran. Karena memang kebiasaan beliau adalah selalu mewiridkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga meninggal pun saat itu dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Sehingga di tengah-tengah surat Al-Kahfi itu ada lafaz wal yatalattaf, ya. Yang dulu cetakan awal itu ditulis dengan lafaz yang dengan tulisan yang tebal. Bahkan dulu di awal-awal percetakan mushaf Indonesia itu lafaz wal yatalattaf itu ditulis dengan tinta merah. Untuk apa? Itu sebagai kenang-kenangan abadi atas meninggalnya, wafatnya sahabat Utsman bin Affan ketika ditusuk oleh musuh dari belakang. Darahnya langsung muncrat pada lafaz wal yatalattaf tersebut. Sehingga Al-Qur'annya waktu itu memang berwarna merah. Nah, para jamaah rahimakumullah. Memang sekali lagi para jamaah, ada kebaikan dan ada kejelekan tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Baik karena memang kita pergunakan untuk di jalan Allah, tidak baik karena memang tidak kita pergunakan untuk di jalan Allah. Tapi justru kita pergunakan untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah hukumullah, sekali lagi tidak mengapa kita dititipi harta oleh Allah yang banyak. Yang penting sekali lagi kita mampu untuk memanage harta kekayaan kita itu dengan sebanyak-banyaknya. Nah, para jamaah, kalau kita mengacu kepada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang beliau berdoa begini: Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Ini doa Rasulullah. Hubungannya dengan harta. Apa kata beliau? Wahai Allah, jadikanlah makanan pokok keluarga Muhammad itu kecukupan. Sehingga sering istilahnya harta itu yang penting cukup saja. Ya, cukup saja. Atau mungkin bahasa kita harta itu yang penting pas saja. Pas butuh, pas ada. Pas untuk keperluan anak sekolah juga pas ada. Jadi kalau doa Rasulullah dalam harta itu para jamaah, beliau minta cukup saja. Tidak pernah minta berlebihan. Ya. Jadi, wahai Allah, jadikanlah makanan pokok keluarga Muhammad itu kecukupan. Ya, cukup. Ya, tidak berlebihan. Ya, artinya cukup itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau memang cukup ada. Ya, tidak berlebihan.
Bahkan para jamaah rahmatullah. Maka Nabi kita itu tidak mencari dari dunia kecuali yang semata-mata untuk kebajikan. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak mencari dunia kecuali untuk kebajikan. Ya. Kecuali untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali untuk bisa dekat dengan Allah. Itu harta yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pula para jemaah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa untuk kita sekalian. Walaupun doa ini barangkali tidak ada yang pernah mencoba untuk melafadzkan doa ini atau memanjatkan doa ini. Apa doa Rasulullah juga jamaah? Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wakhsyurni fi zumratil masakin. Ini doa yang dahulu sekali, mungkin 2 tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Doa yang tidak pernah diikuti oleh para umatnya, ya termasuk saya mungkin tidak pernah doa ini. Ya. Jadi kata Rasulullah para jamaah, wahai Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Masya Allah, ahyini miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan. Waksyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkanlah aku dalam golongan orang-orang yang miskin nanti di akhirat. Jadi para jamaah, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari Allahumma ja'alku ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah makanan pokok keluarga Muhammad itu kecukupan. Disambung dengan Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wakhsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Matikanlah saya nanti dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan ya Allah saya nanti di akhirat bersama orang-orang yang miskin. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu beliau takutnya ketika kemudian diberikan harta yang banyak itu tidak mampu untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka secara keseluruhan para jemaah, Nabi itu walaupun kaya seperti Nabi Sulaiman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, justru beliau menjamu rakyatnya dengan jamuan yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman sendiri cukup memakan roti yang amat sangat sederhana. Karena begitu takutnya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Jadi para jamaah, kekayaan yang kita miliki itu sekali lagi akan menjadi sebab lamanya nanti kita dihisab di akhirat. Ya. Akan menjadi sebab lamanya nanti kita dihisab di akhirat. Karena sekali lagi untuk harta kekayaan itu jamaah, pertanyaannya 2. Dari mana kau peroleh? Ya. Dengan cara apa kau peroleh? Setelah harta itu kau peroleh, lalu kau pergunakan untuk apa? Ya. Jadi cara memperolehnya ditanyakan, cara menggunakannya ditanyakan. Harta kekayaan. Ya. Jadi lamanya hisab itu sesungguhnya menjadi siksaan bagi kita. Lamanya hisab itu sesungguhnya menjadi siksaan bagi kita. Makanya doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wakhsyurni fi zumratil masakin. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ayat yang berbunyi di dalam surat Ibrahim ayat ke-35 Bu Indri. Surat 14 ayat 35. Penggalan ayatnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Monggo Bu Indri.
Injil Ustaz. Ayat ke Yang ke-35. 35 Injil. Oke. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Oke. Jadi wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku, anak cucuku dari menyembah berhala. Jamaah hukumullah, yang dimaksud dengan berhala atau asnam, ya, berhala itu adalah dua batu, yaitu emas dan perak. Oke. Jadi yang dimaksud dengan asnam atau berhala dalam ayat ini adalah dua batu, yaitu emas dan perak. Oke. Karena tingkatan kenabian itu memang lebih tinggi daripada ditakuti untuk diiktikadkan ketuhanan pada sesuatu dari batu ini. Karena telah mencukupi ibadahnya di waktu kecil sebelum kenabiannya. Sesungguhnya makna ibadah kepada emas dan kepada perak adalah mencintai keduanya dan tertipu oleh keduanya dan cenderung kepadanya. Jadi menyembah berhala itu para jamaah bukan semata-mata memang seseorang itu menyembah berhala, tapi cintanya dan tertipunya terhadap harta kekayaan, mungkin berupa emas, mungkin berupa dirham, mungkin berupa perak. Itulah jamaah yang sesungguhnya menjadi sebab kita dianggap menyembah berhala. Oleh sebab itu para jamaah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dawuh, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, ta'isa walan ta'asya wa idza sika falan ta'ash. Celakalah budak dinar dan celakalah budak dirham. Ia celaka dan tidak dapat bangkit dari tergelincirnya. Dan apabila ia tertusuk duri, maka Allah tidak mencabutkan duri itu daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi para jamaah, sekali lagi, menyembah berhala itu bukan menyembah patung berhala, tapi kecintaan kita terhadap dinar, kecintaan kita terhadap harta. Kalau tidak hati-hati jamaah, itu menjadi sebab kita akan tergelincir. Dan kalau sudah tergelincir karena rayuan harta, karena godaan harta ini jamaah, akan sangat sulit untuk bisa bangkit. Oke? Akan sangat sulit untuk bisa bangkit. Makanya para jamaah rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mencintai emas dan perak itu adalah sesungguhnya mengabdi kepada keduanya. Barang siapa yang mengabdi kepada batu, maka ia itu menyembah kepada berhala. Barang siapa yang mengabdi kepada selain Allah, maka itu sesungguhnya menyembah kepada berhala. Artinya para jamaah, barang siapa yang dipotong oleh yang demikian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan daripada menjalankan haknya, maka ia itu seperti orang yang menyembah kepada berhala, dan itu adalah perbuatan syirik. Ya? Jadi menyembah kepada berhala itu adalah perbuatan syirik. Ingatlah para jamaah, sesungguhnya syirik itu ada dua macam. Ya? Sekali lagi jamaah, syirik itu ada dua macam, yaitu syirik khafi, syirik yang samar, ya, syirik yang kecil,
yang tidak mewajibkan orang itu menyembah berhala, ya. Tetapi juga karena tidak secara langsung menyembah berhala, tidak mewajibkan seseorang itu untuk kekal di dalam neraka. Itu syirik khafi, ya. Dan amat sedikit orang mukmin yang terlepas dari syirik itu, syirik khafi itu, ya. Karena kecintaannya terhadap harta, kecintaannya terhadap pangkat jabatan, kecintaannya terhadap status sosial, merasa diri bangga karena semua orang menghormati, karena semua teman menghormati, ya, dan lain sebagainya, hati-hati para jamaah. Kalau itu yang kemudian menjadi kebanggaan dalam hidup kita dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita terjerumus ke dalam syirik khafi, syirik kecil. Dengan dikatakan di sini bahwa orang mukmin itu amat sangat sulit untuk bisa terlepas dari syirik khafi ini. Termasuk syirik khafi ini para jamaah, ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk asyirkul asghar. Syirik yang sangat kecil adalah ketidakikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, karena itu syirik kecil ini lebih samar daripada jalannya semut. Jadi lebih samar daripada jalannya semut. Sehingga dalam sebuah hadis, Rasulullah dawuh, asyirku fi ummati ahfa min dabi bin namli ala sifar. Syirik pada umatku itu lebih samar daripada jalannya semut di atas bukit. Masya Allah. Okay. Jadi syirik pada umatku itu lebih samar daripada jalannya semut di atas bukit. Tidak kelihatan sama sekali. Orang semut itu sangat kecil, tapi berjalan di atas bukit. Sama sekali tidak kelihatan. Maka harus hati-hati jamaah. Kecintaan kita kepada selain Allah, hati-hati. Itu bisa menyebabkan kita terjerumus dalam syirik khafi. Ya. Syirik yang sangat samar. Termasuk ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah SWT, itu juga bisa menjadikan kita terjerumus dalam syirik yang khafi, syirik yang samar. Nah, yang kedua para jamaah, syirik jali. Ya, syirik yang benar-benar jelas. Menyembah langsung kepada gunung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada kuburan, menyembah kepada tempat-tempat yang kita anggap sakral dan lain sebagainya, itu memang syirik jali, syirik yang terang-terangan, syirik yang besar, yang mewajibkan orang yang berbuat syirik seperti itu pasti akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Makanya para jemaah, mari kita selalu berlindung kepada Allah dari terjerumus di dalam melaksanakan baik syirik khafi, apalagi syirik jali. Syirik yang jali, syirik yang terang-terangan, itu jelas sekian banyak ayat. Di antaranya Allah dawuh di dalam An-Nisa ayat 49. Ya. Jadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ila akhir ayat. Monggo Bu Indri, An-Nisa 48. Dibaca artinya. Ya Ustaz, saya bantu Ustaz. Sebentar ya. Monggo. Surat 48 ya Ustaz. Ayat 48. Surat ayat An-Nisa. Surat An-Nisa surat 48 ini. Monggo. Nggih, sekedap. Surat An-Nisa surat berapa ini? Belum ketemu saya. Surat keempat, Bu. Oh, surat keempat. Ya Allah. Oke, surat nomor 4, ayat 48. Iya. Sampun. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, Tidak itu 48. Oh, 48. Maaf. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, maksudnya syirik.
dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nggih. Jadi jamaah begitu konkret syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain syirik itu pun terhadap orang yang dikehendaki. Dan syirik itu adalah ithman azim, dosa yang sangat besar. Yang terakhir Bu Indri, surat 6 Al-An'am Nggih. ayat yang ke-88. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Surat 6 ayat 88. Nggih. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dampak dosa syirik yang jali itu dua yang nyata. Dosa tidak terampuni, yang kedua seluruh amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah habis sama sekali. Maka wajar orang yang syirik jali tadi akan kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, tetap kita jaga apakah syirik khafi, apalagi syirik jali. Demikian kami kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo.